Aku juga baca-baca dulu dong. Aku belum baca sama sekali. Oh iya, belum tak bilang. Yang online itu Nadia yang yang segala sesuatu. Ya, yang benar. Oke. Ini kamu udah tahu ini grafik ini. Kan kemarin harusnya sudah dijelasin sama dokter Dimas. Iya apa sih, apa sih? Itu minimum kita dosis minimum obatnya Yang itu mana? yang dari minimum efek itu Mana sih? Ini. itu yang minimum efektif Oh ini. Nah, oke. awal pemberian sampai efeknya itu Oke. dan Nah, sistemnya itu puncak efek itu nanti efek terus nanti dikasih obat lagi langsung naik. sip. Ya itu namanya kurva profil farmakokinetik. Ya, udah tahu. Oke, dimulai langsung dah. Apa gimana? Ada yang mau datang lagi emang? Soalnya tuh yang biasanya itu pulang Siapa? jadi kayaknya ke Sidoarjo Hmm. dia nah kan itu ke Sidoarjo soalnya sudah Ini sih yang ngevote ya. Sadu sama Sadu skip pacaran dulu. Cantika Berliana sama kamu. Cantika Berliana ini siapa? Hah? Kacamata. Iya, lah. Temennya sendiri aja. Ya udah nggak apa-apa kalau nanti ke sini ya langsung sini aja. Kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak record sih. Jadi kita sekarang masuk ke farmakologi yang kemarin sudah ujian UP, apapun hasilnya ya udah aman, aman semuanya. Sip. Ada yang nggak lulus Mas ya? ada tapi bukan Oke, gitu dong. Oke, jadi kita sekarang masuknya ke farmakologi, lebih tepatnya nanti ke pengantar ya, pengantar farmakologi, farmakologi satu. Jadi kita bahas tentang benar-benar dasar-dasarnya dari farmakologi. Kamu di sana mau apa? Rah, rah. Oke, jadi ini obat ya. Jadi obat itu adalah suatu bahan atau paduan bahan, maksudnya campuran dari itu yang termasuk produk biologis. Dia nanti akan mempengaruhi dan sistem fisiologi, patologi, dan dalam rangka penetapan oh, ya itulah obat. Yaitu secara undang-undang. Intinya adalah obat itu sebenarnya adalah sebuah senyawa kimia sintetis, bisa dibilang seperti itu. Jadi eh, apapun bahan-bahan dasarnya sebenarnya itu herbal atau adalah di dalam tubuh, bisa di luar apa ya, dari tanaman, ekstrak dan lain-lain yang memang senyawa itu membantu untuk memperbaiki kondisi atau
ada fungsi-fungsi tubuh yang bisa dipengaruhi dari senyawa itu. Itu dibuat, itu nanti namanya jadinya. Nah, obat ini nanti yang akan dijabarkan, benar-benar dijabarkan, dipredeli di farmakologi. Dari mulai bagaimana aksi sama efeknya di tubuh, di metabolismenya di mana. Karena memang beberapa obat itu ada di metabolisme langsung di mulut, ada yang di tenggorokan, ada yang baru masuk lambung dulu terus langsung baru di metabolisme. Ada yang dia itu sampai ke usus. Nah, itu teknologinya ada sendiri-sendiri. Oke. Nah, yang namanya farmakodinamik, obat sendiri itu untuk ke tubuh ada dua efek utama, yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik. Kemarin sudah dapat dua-duanya ya, farmakodinamik sama Mas Bam tadi pagi, yang farmakokinetik kemarin sama eh, dokter Di. Intinya adalah farmakodinamik ini adalah obat apa yang dilakukan oleh obat itu di dalam tubuh dan efeknya apa. Itu farmakodinamik. Jadi kalau aku sih ngapalinnya itu dinamika itu ya apa ya, dinamika itu kan kayak gelombang gitu kalau aku sih ya, kayak gelombang itu. Jadi dia itu nanti di dalam tubuh itu seperti apa jalan. Nah, kalau kinetik, kinetik itu langkah-langkahnya. Farmakokinetik itu nanti bagaimana obat itu di metabolisme. Langkah-langkahnya dari mana? Apakah dari mulut sudah pecah atau dari esofagusnya baru mulai larut dan lain-lainnya. Yang farmakokinetik kemarin sudah eh, dapat sampai ke ini enggak kayak protein terus sediaan belum. Ini farmakokinetiknya ya. Prinsipnya adalah ADME atau ADME. ADME ini bagaimana nanti dia diabsorpsi, terus habis itu bagaimana distribusinya setelah absorpsi. Dan setelah didistribusikan, dia nanti metabolismenya seperti apa, itu diekspresikan itu. Intinya obat itu harus di jadi dari awal masuk sampai itu farmakokinetik. Gimana ya? Proses. Ya benar. Kalau proses obat, maksudnya ya baik proses pencernaannya, proses di jalannya, dia jalannya itu seperti apa? Itu farmakokinetik. Tapi kalau farmakodinamik, proses yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi tubuh, yang mempengaruhi fungsi F. Kalau mau gampangannya, yang paling gampang itu adalah nyontohinnya paracetamol aja. Yang paling sering kan paracetamol. Nah, farmakodinamik itu nanti paracetamol itu menurunkan demam. Nah, farmakokinetiknya dia diminum nanti bikin urin jadinya agak kekuningan pekat. Nah, kayak gitu itu farmakokinetik. Cara cara nginget-ngingetnya seperti itu. Dan nggak kebalik-balik. Karena kalau kamu kebalik-balik, ya udah soalnya cuma ngomong farmakodinamik dari obat bla 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 apa. Nah, kalau kamu kebalik dari farmakodinamik berarti caranya dia di metabolisme ya. Ya udah salah semua. Tuh ya. Jadi kalau untuk mau nginget-ngingetnya, paracetamol. Paracetamol farmakodinamiknya adalah menurunkan demam. Efeknya farmakokinetiknya, dia setelah diminum, paling nanti kira-kira ya setengah jam sampai 1 jam, kita jadi kebelet pipis, pipisnya nanya. Jadi dari proses pencernaan sampai di keluar. Nah, ini adalah kurva profil farmakokinetik. Ini adalah eh, apa ya namanya? Diagram bukan diagram. Jadi ya kurva kurva yang harus benar-benar dokter itu bisa mengandai-ngandai di dalam otaknya saat kita mau ngasih obat. Jadi beberapa obat itu ada yang sampai 3. Kita
usahakan peaknya ini ada di obat ini ada di peak terus atau seenggaknya di range antara min efektif sampai peak level di sini. Sehingga kita harus tahu bagaimana berapa lama si obat itu bekerja sampai peak dan sampai proses eliminasi. Oke, paham ya? Jadi dari plasma drug konsentrasi ini maksudnya kurva Y. Kurva Y kan ini kan? X apa Y? Y, benar ya? Yang vertikal. Kurva Y ini adalah konsentrasi dari senyawa itu di dalam plasma darah. Kurva X adalah waktu atau durasinya. Nah, nantinya dari waktu mulai awal obat itu dimasukkan, dia akan langsung nggak langsung diabsorpsi, tapi nanti akan ada proses pelarutan dari obat. Makanya dia nggak dari awal sih, paham ya? Ya kan? Jadi dia pasti akan dilarutkan. Setelah larut obatnya, baru nanti diabsorpsi. Kecuali obat puir. Obat puir langsung dari titik nol itu dia masuk itu langsung langsung diabsorpsi oleh eh, kapung onis. Tuh. Nah, dari absorpsi ini dia nanti akan eh, ada jalan waktunya onset of activity ini. Dari awal obat itu masuk sampai eh, si konsentrasi obat ini itu mencapai minimum efek. Oke, jadi bukan di sininya. Di sini dia masih apa namanya? Belum bekerja. Obatnya itu belum bekerja. Contoh paracetamolnya tadi. Paracetamolnya kalau masih di sini masih ya ini misalnya aja ini 0, ini 5 menit, ini 10 menit misalnya. Nah, di menit kelima, ya kan berarti kan masih di sini ya. Ini masih belum bekerja karena dia masih belum masuk ke minimum efek konsentrasi di dalam plasma yang akan mengaktifkan sensor hipotalamus untuk menurunkan panas tubuh. Gitu. Oke, itu namanya onset of activity. Jadi kalau ditanyain onset of activity itu apa? Itu adalah lama durasi obat itu masuk ke dalam mulutnya sampai dia bisa bekerja. Jadi sampai di sini, di range ini. Obat bekerja itu di range ini. Nah, terus durasi of action, jadi dia itu lama waktu obatnya dari mulai paling minimum sampai peaknya terus turun lagi. Ini adalah ini adalah eh, target seorang dokter. Si dosisnya itu dibagi berapa kali. Oke, contohnya, ini paracetamol tadi. Paracetamol tahu sendiri kan berapa kali kan? 3 kali sehari kan? Saya nggak pernah minum paracetamol. Kan 3 kali sehari. Nah, paracetamol itu dia ini jam ke-0 saat minum. Ini jam pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. 7 di sini. Ya, silakan, silakan. Aku nggak pernah ketemu kamu ya? Kapan? Bahas soal, bahas soal yang, oh yang jawabannya B semuanya itu. Nah, iya yang jawabannya B semuanya itu yang enggak. Oh iya, enggak. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini sampai sini itu jam ke-8.
Sehingga si dokter itu kalau misalnya nih ngasihnya itu 2 kali sehari, otomatis si obat itu sudah sempat dieliminasi. Jadi konsentrasinya sudah habis di plasmanya. Makanya dia sempat panas lagi. Benar, karena sudah habis konsentrasi obat di dalam plasma. Atau kalau nggak gitu, memang panasnya terlalu tinggi. Sehingga minimum efektifnya itu naik. Range-nya otomatis itu yang panas-panas yang fadil ya. Otomatis kalau minimum range-nya naik, dia absorpsinya jadinya lebih lama lagi kan. Sini kan. Misalnya nih, oh ya wis, bayangin aja di sini. Sini. Wih, seharusnya ya. Nah, ini minimum range-nya naik. Oke. Nah, dari dah, nah, otomatis nih, ini onset of action-nya kan ya onset of activity sih awalnya. Ini kira-kira 1 jam setelah diminum, dia sudah masuk minimum efektif, jadi dia sudah bisa menurunkan panasnya. Tapi kalau panasnya terlalu tinggi, kayak infeksi virus, dia minimum efektif konsentrasinya naik. Jadi cuma segini aja efektif si konsentrasinya obat itu. Sehingga akan semakin memanjang. Jadi baru 2 jam setelah diminum, dia baru turun panas. Dan lebih cepat juga habisnya, ya kan? Jadi cuma, nah ini tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam ke-6 yang harusnya masih ada 2 jam lagi untuk ekspresi, ya benar, eliminasinya untuk diekspresikan. Dia jam ke-6 sudah habis lagi. Sehingga cuma turun panasnya 2 jam, 3 jam. Pernah demam yang kayak gitu, demam berdarah biasanya. Oh, itu adalah ceritanya dari kurva profil farmakokin. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, ada namanya time to peak atau Tmax. Dia adalah waktu yang benar-benar obat itu apa namanya, konsentrasinya paling tinggi. Sehingga kemungkinan dia memperbaiki fungsi tubuh di dalam manusianya itu juga lebih tinggi. Setiap obat ada Tmax-nya masing-masing. Itulah kenapa kalau misalnya panasnya tinggi, pernah nggak lihat ada paracetamol yang sampai disuruh minum 4 jam, setiap 4 jam. Nggak pernah. Belum tahu. Lihat atau dengar atau pokoknya pernah tahu nggak? Ada. Kalau misalnya anak-anak, kan yang paling bahaya kalau kalau demam itu anak-anak. Anak-anak kalau misalnya demamnya tinggi, dia suruh minumnya setiap 4 jam. Jadi sampai 6 kali. Itu adalah dosis maksimum. Itu karena apa? Karena saat 4 jam. Saat 4 jam itu dia di sini. 4 jam lagi puncak. Terus disuruh minum lagi. Jadi dia nggak sempat turun. Sempat turun sih sedikit sebentar itu. Turun. Terus naik lagi. Ya, di atas minum. Jadi dia sempat turun sedikit kan. Kan ini kan ada absorpsinya cuma sedikit. Jadi dia sempat turun sebentar, terus naik lagi. Absorpsi lagi. Terus lagi naik lagi. Harapannya itu kalau infeksi virus yang pandemi. Itu ceritanya. Ada yang mau tanya ini dari kurva profil farmakokinetik.
Mari beredar. Iya, tuh. Terus durasi of action itu adalah berapa lama obat itu eh, aktif bekerja. Oh, kamu yang namanya ini ya? Siapa namanya? Siapa ini tadi? Oh, nggak ikut, nggak ikut ngevote tadi. Nggak ya? Oh, ya udah. Nggak. Ya, oke, oke. Lanjut. Nah, itu yang farmakokinetik. Ada yang mau tanyain? Siapa namanya? Cinta. Bingung nggak ini? Huruf tengah ya. Ya. Jadi, karena sebenarnya kalau kamu sudah tahu dua kurva ini, udah selesai farmakokinetik, farmakologi. Serius. Tinggal nanti ini adalah dasarnya. Tinggal nanti didetail-detailin sama bab-bab selanjutnya. Di ini farmakokinetik itu cuma dari sini aja, dari absorpsinya seperti apa, sampai eliminasinya. Jadi ini adalah konsep of activity. Jadi kurva ini yang kurva Y-nya itu menunjukkan plasma konsentrasi darah. Konsentrasi obat itu di dalam plasma darah. Maksudnya apa? Maksudnya obat itu sudah larut di dalam darah. Ya, paham ya? Terus yang kurva X-nya ini waktunya. Dia nanti onset of activity ini menandakan dari awal obatnya masuk sampai bisa bekerja. Karena nanti setelah dia dimasukkan oleh mulut, masukkan ke mulut bukan masukkan oleh bahaya. Nah itu nanti dia nggak langsung bekerja, nggak langsung diabsorpsi. Ini kan kurvanya untuk absorpsi ya. Kenapa? Karena obatnya itu akan dilarutkan dulu. Baru nanti setelah larut, entah obat obat yang ya rata-rata sih larutnya nanti di daster ya, rata-rata di lambung. Makanya ada jeda nggak diabsorpsi dulu. Nah, setelah diabsorpsi, baru nanti akan langsung eh, kerja. Langsung ada penambahan konsentrasi obat di dalam sampai ke ini. Ini adalah minimum efek konsentrasi, minimum efektif konsentrasi dari obat. Jadi obat itu punya kayak dosis terendah agar dia itu bisa bekerja sampai ke dosis tertinggi. Dan area ini adalah area obat itu sedang bekerja. Nanti beberapa kondisi akan meningkatkan minimum efektif konsentrasi menjadi naik. Sehingga efek obatnya itu juga akan semakin lebih sebentar untuk bekerjanya dan lebih lama untuk efek. Paham ya? Terus ini nanti durasi of action. Durasi of action itu jadi dari parabola sedikit. Karena dia dari awal minimum efektif konsentrasi, jadi konsentrasi dosis terendah, sampai ke dosis terendah lanjutan lagi yang mau dieliminasi. Eliminasi itu dikeluarkan ke tubuh, dikeluarkan dari tubuh. Gitu. Jadi obat itu kan nanti akan eh, lama-lama habis, lama-lama dia dosisnya paling banyak, banyak banget, terus maksimal nanti semakin lama semakin habis karena dipakai oleh. Nah, kalau sudah di dosis minimal, minimal ya nanti akan dikeluarkan sisa. Makanya setiap kali obat, sisa-sisanya itu kebanyakan hampir semua sih, Mas. Hampir semua dikeluarkan lewat urin. Hanya kalau kamu sakit minum obat, urinmu pasti tak sama baunya, bau obat. Itu karena ya segini sih.
Oke, kalau kurva profil farmakodinamik ini respon terapi, kurva Y-nya respon terapi sama dosis. Kalau dosis tadi kan yang di atas ya. Kalau yang farmakokinetik ini nggak bisa nggak hitam gitu ya. Jadi dosis obat nanti si farmakodinamik, farmakodinamik ini untuk apa? Tadi efek obatnya sama actionnya di obat itu. Jadi utamanya adalah efikasi, clinical efikasi atau dia itu apa ya, efek baik, efek baik obatnya itu punya efeknya sama dia sudah sampai masuk dosis yang toksik atau dosis yang meracuni. Ingat ya, semua obat itu adalah racun. Itu harus diingat sampai kamu besok-besok jadi semua obat itu adalah racun seharusnya. Tapi dia punya efek clinical efficacy kalau dibutuhkan oleh tubuh. Atau ada infeksi bakteri, terus butuh antibiotik. Dia nanti akan mempunyai clinical efficacy kalau antibiotik, si obat antibiotik itu tadi diminum oleh orang yang lagi kena infeksi. Artinya kalau misalnya infeksi kuman maksudnya bakteri, karena antibiotik itu kan untuk melawan bakteri. Nah, dia infeksinya infeksi virus, dikasih antibiotik. Kira-kira saat dia sudah masuk ke dosis segini, clinical efficacy ini, apa yang dikerjain? Nah, kan nggak ada bakteri, dia infeksinya infeksi virus. Gitu. Hingga dia nggak akan masuk ke sana. Dia langsung masuk ke sini. Jadi dia akan efek sampingnya akan keluar semua. Terus malah di dalam tubuh kita ada bakteri sebenarnya. Ada namanya flora normal. Itu yang membantu tubuh kita itu semakin cepat untuk sistem imunnya bekerja. Dibunuh sama yang kita sembarangan minum. Malah mereka malah minum. Disinilah ada window terapeutik atau range apa ya, range yang kita mainkan dari dosis-dosis obat itu. Nanti di atasnya pun, di atasnya dosis clinical efficacy ini. Clinical efficacy ini didapat dari penelitian ya. Jadi dari dosisnya ini dicari per ini 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 terus ya. Sampai apa namanya? Dia itu tidak menunjukkan adanya efek di dalam tubuh. Itu penelitian. Baru nanti ketemu clinical efficacy atau bukti nyata kalau efek di dalam tubuhnya itu ada. Nah, kalau misalnya, ini kelihatan ya, berarti kalau kayak gini, eh, ya, misalnya paracetamol aja atau amoxicillin yang paling sering kalian umum ya pokoknya umum lah. Amoxicillin dan paracetamol itu 500 miligram dosisnya. Untuk tubuh dewasa dosisnya memang 500 miligram. Tapi karena kamu takut-takut terus minumnya itu cuma 250 miligram setengah dasar. Kira-kira masuk ke clinical efficacy atau yang karena kurang. Jadi dia masuk itu kalau kamu minum sendiri. Kalau kamu yang ngasih,
waktu nanti sudah jadi dokter, berapa ya dosisnya natrium diklopenat ya? Udah nggak kasih aja pada saat ya tapi nah, kayak Berarti gitu. harus Mm-mm. Kekurangan pun akan berefek. racun langsung keluar aja. Enggak, meracuni tubuh itu nanti ya tergantung obatnya sih. Contohnya paracetamol itu efek sampingnya yang paling mudah adalah meningkatkan asam lambung. Yang paling mudah, yang paling ringan. Efek samping. Jadi toxicity itu adalah efek samping. Efek paling beratnya adalah eh, hepatotoksik. Jadi dia meracuni liver. Ini yang ginjal itu kan Hampir semua antibiotik ke ginjal. Karena apa? Karena eliminasinya ini dari mana? Gimana? Dan kira-kira itu kan ini kan masalah farmakodinamiknya ya. Efeknya kan nggak ada langsung ke toksiknya. Nah, untuk farmakokinetiknya paracetamol cuma 250. Segini kan berarti kan cuma ya kan dosisnya nggak sampai sini. Nanti absorpsi, tiba-tiba habis sudah turun lagi, langsung eliminasi semua. Sehingga ginjalnya kerjanya berat. Nah, jadi hampir semua obat itu nanti eliminasinya di ginjal dan akan meracuni ginjal. Oke, dari dua kurva profil ini ada yang mau tanya. Sebenarnya dosis itu nggak dari umur ya, tapi dari berat badan. Sama-sama umur 20 tahun. Tapi orang Indonesia sama orang Arab itu beda. Sudah pernah umroh? yang Sama. berarti kita dia kan panas. Ini berat badan, jadi berat badan aku sama adik itu hampir sama. Hmm. Terus juga, terus kamu sama cuma beli tinggi badan dong gitu dokternya. Iya, iya. Oh ternyata itu harus dari Karena dari berat badan. Jadi walaupun segini, ini berat badannya 20 kiloan. Walaupun umurnya masih 5 tahun. Jadi ya sudah setengah. Padahal kalau 5 tahun rata-ratanya ya, itu eh, apa namanya masih sepertiga atau seperempat. Jadi dari berat badan ada orang yang memang dia masih 5 tahun atau 6 tahun, tapi berat badannya 50 kilo, yang dia sudah obes kayak gitu. Ya, ya akhirnya pakai dosis dewasa. Jadi dosis itu dari berat. Ingat-ingat ya. Ada lagi mau tanyain? yang beberapa itu apa tuh? Ini bro, Nah, poin narrow therapeutic window ini ya. Jadi ini adalah eh, apa ya? Dia adalah range di mana kita akan bermain di situ sebagai dokter. Jadi itu adalah target kita sama kayak ini. Ini untuk farmakokinetiknya kita targetnya di sini. Nah, ini kita targetnya di sini. Misalnya, eh, jadi jadi dokter itu sebenarnya obat-obatan pun itu nanti kita bisa nyari. Ya itu tadi, aku pasien ini demam batuk pilek nih, tapi demamnya nggak terlalu parah. Terus sih tak kurangi dikit, nggak sampai yang benar-benar murni 500. Tapi tak tambahi apa namanya obat-obatan yang lainnya yang butuh kayak batuk pilek panas kan, ya obat batuk sama obat panas sama ada antihistamin. Kenapa? Karena empat obat itu semuanya akan meningkatkan asam lambung. Kalau tak kasih full dose semuanya, di sini semuanya, yang clinical efficacy semua. Wah, asam lambungnya joget-joget itu.
Oh, ayo, ayo. Jadi itu. Jadi kita harus tahu sebagai dokter nanti kita harus tahu obat yang mana yang harus dikurangi dosisnya. Kalau apalagi kalau gabungan itu, maksudnya gabungan itu nggak cuma satu obat, jadi ada multiple obatnya. Yang mana yang harus dikurangi, mana yang harus dosis maksimal, mana yang ya dosis biasa-biasa saja. Atau bahkan ada yang sebenarnya bukan obat itu, tapi ada efek sampingnya untuk menurunkan produksi dahak misalnya, kayak cetirizin. Pernah minum cetirizin atau CTM ya, CTM. Nggak pernah. Nah, itu sebenarnya obat gatal-gatal, tapi ada efek sampingnya untuk menurunkan produksi dahak. Aku, kalau ada orang batuk, apalagi batuknya itu yang cuma, ya nggak yang nomen banget, tapi cuma kerasa gatal sama ada dahak yang rajin, tak kasihnya obat itu. Jadi aku sering dimarahin sama apotekku. Jadi ini tak bilangin nggak apa obat gatal, tapi pasiennya tak jelasin ini untuk kalau gatal-gatal nggak gitu. Karena itu omong obat gatal sebenarnya. Tapi pasiennya marah dok, oh, dia nggak gatal. Iya mbak jadi ikut. Jadi itu nanti seninya ada lah. Kamu masih semester. Hmm? Ya itu progress test kan. Progress test itu soalnya nanti akan eh, menghilangkan UKMPD wacana. Karena UKMPD kan banyak yang nggak lolos. Jadinya nanti UKMPD tetap ada, tapi cuma 60 kalau nggak apa namanya nilainya. Nilai sisanya yang 50% dilihat dari progress test. Progress test itu tesmu dari awal semester 1 sampai kamu nanti selesai DM sama. Nanti dilihat. Nah ya nanti dilihat dari yang semester 1 itu kamu nggak tahu pastinya kan nggak tahu apa-apa ya. Terus nanti semester 2 oh lebih tahu lagi naiknya nilainya naik. Terus semester 3 nilainya naik lagi 4 berarti kan ada progres. Yang jelek nanti kalau progresnya tiba-tiba semester 5 atau 6 anjlok. Entah gara-gara putus sama pacar atau sesuatu anjlok terus nanti nggak bisa naik lagi. Nah itu nanti bisa untuk ngatrol ngatrol nilai UKM PBD. Itu kan untuk ngatrol nilainya. Jadi kasarannya misalnya UKM PBD itu lulusnya itu 65 ya. Ternyata kamu nilainya itu 60. Kalau sekarang mau nggak mau langsung pulang besok. Ini dengan nilai 60 itu tadi dilihat progress testnya yang gimana. Kalau misalnya bagus, itu buat nanti itu lebih gampang kalian lulusnya. Kalau lebih gampang lulusnya kayak gini, otomatis lebih susah cari kerjanya. Eh, apa? Kalian rencananya mau jadi bu dokter ya? Iya kan? Maksudnya jadi bu dokter itu menikahi pak dokter. Ya, oke, lanjut. Jadi ini prinsipnya ya, prinsip untuk pemberian nantinya eh, yang harus benar-benar di apa ya namanya dinalar dipandang terus it- ya kita kita pertimbangkan ini sifatnya sifat si obatnya fisika kimia untuk kesediaan terus habis itu nanti dia efek sampingnya itu apa aja fisiologis patologis akhirnya nanti akan mempengaruhi bioavailabilitasnya sampai ke respon. Contoh maksudnya bioavailabilitas itu adalah ada sediaan namanya obat suprafa. Siapa yang punya GERD ada terus sehat-sehat. Itu adalah obat untuk melapisi biasanya obatnya orang itu namanya suprafa. Nah, ada obat GERD lainnya
langsung langsung omeprazol. Pernah dengar ya? Seharusnya dua obat itu nggak boleh, tapi nggak tahu kenapa dokter-dokter sama, karena si lansoprazol itu akan kinerja yang memproduksi sel asam lambung, sel-sel B yang di atas yang memproduksi asam itu kan di dinding-dinding itu untuk menurunkan keasamannya si lambung. Oke, ya itu lansoprazol. Supralfat dia ngelapisi ini. Gimana kerjanya? Jadi seperti itu nembak jadi Jadi lansoprazol itu contohnya ya ini lambung nih intinya. Ini lansoprazol itu untuk memperbaiki pojok-pojok, memperbaiki kayak ya bolong-bolongnya. Nah, si supralfat yaitu kayak tutupi semua dinding. Jadi harusnya waktu lansoprazol mau kerja ditutup sama dinding. Terusnya nggak boleh bersih. Tapi nggak tahu kalau aku lagi jaga UGD itu udah dapat supralfat sama lansoprazol udah bagus sih. Iya, terus minumnya ya apa? Ya bareng, ya bagus. Ya nggak mungkin sembuh. Lansoprazolnya bagusnya itu mau tidur. Kalau kalau supralfatnya 30 menit sebelum itu. Jadi nggak bareng banget. Ini sekarang bentuk-bentuk sediaan dan cara pembelian. Pemberian. Oh, jadi bentuk-bentuknya macam-macam. Nantinya fungsi dari bentuk sediaan itu adalah berapa lama waktu dia mencapai target organ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengurangi risiko efek samping obat. Yang ketiga, meningkatkan manfaat. Contoh, kira-kira kalian dengan 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 kalimat kayak gini aja bisa masuk nggak ke logika? Nih, tujuan adanya macam-macam terus dia mencapai target organ jaringan yang tujuh. Terus nggak bingung, bingung. tujuannya Lebih susah. Ya, memang iya, tapi itu lebih susah masuk logika. Jadi gini, mencapai target organ. Contoh aja, pernah sariawan, obatnya apa? Nggak pernah naik ngasih obat. Obatnya itu obat tetes. Kenapa? Ya karena targetnya di situ. Ya, terus pernah gatal-gatal minum obat minum apa obat salep? Yang salep. Kenapa? Ya karena di sini kan itulah tujuan dari ada berbagai macam produk. Nah, itu yang gampang, itu yang topikal maksud. Itu nanti namanya topikal. Nah, ada yang target organnya memang di lambungnya, ada yang di usus, ada yang eh, murni benar-benar di mana organ-organ dalam kayak otak. Nah, kalau otak berarti kan dia harus masuk ke sirkulasi, sirkulasi pembuluh darah. Karena nanti dari pembuluh darah langsung ke otak. Maka dari itu dia nanti sediaannya yang gampang dicerna sama ada mana kira-kira pembuluh darah yang paling dekat di pencernaan yang nanti bisa langsung ke lambung, langsung ke lambung, langsung ke liver kan semua semua sirkulasi nanti kan liver liver terus habis itu ke jantung jantung kira-kira. Jadi, ngantuk ini tidur sini eh ayo kira-kira mana lambung atau esophagus
Lambung atau sebab lambung. Jadi yang paling cepat itu nanti lambung, lambung nanti dipecah dari makromolekulernya itu jadi mikromolekuler, terus nanti diserap sama arteri mesenterika yang ada di situ. Arteri mesenterika itu jablangnya langsung arteri subklinikum, sebabnya langsung ke jantung, dia langsung tuh. Jadi rata-rata kalau memang tujuannya target organnya di otak itu ya dia nanti obat yang gampang larut di yang gampang larut di lambung itu yang biasanya campur, karena kalau campur kan asam langsung tuh. Nah, terus ada lagi, kamu pernah tahu omeprazol kapsulnya itu kayak bunyi, ya kan? Pernah ya? Itu sebenarnya bunyinya di dalam itu adalah ada kapsul kecil-kecil. Karena memang omeprazol itu nanti dia harus ada yang larut di, harus apa, target organnya itu di lambung, di usus sama di usus besar. Sehingga dibuatnya dia double, yang kapsulnya sendiri itu larut di sini sudah larut. Tinggal yang kecil-kecil nanti nyebar. Nah, kecil-kecilnya sendiri itu nanti dibagi menjadi tiga. Ada yang larut di lambung, ada yang sampai lambung itu nanti dia nggak larut, terus ke usus halus, usus halus baru lambung, terus usus halusnya sendiri itu nanti ada yang diabsorb di sana, ada yang sampai langsung. Itulah kenapa ada uang yang terus mengurangi efek samping resiko. Contoh orang asma, asma itu kan kalian sudah dapat inflamasi, teori inflamasi. Ih, dapat apa sih kalian? Nah, nggak apa-apa. Nggak inflamasi, inflamasi. Yang sebelumnya waktu biomon, nggak ada ya? Ih, ya udah. Inflamasi itu adalah respon respon radang untuk itu inflamasi. Bisa karena ada infeksi atau, nah, orang-orang asma dia itu respon imunnya itu terlalu berlebihan, katanya seperti itu. Sehingga dia nanti akan mempengaruhi eh, inflamasi itu terjadi itu sangat banyak, sangat tinggi. Obatnya itu menurunkan inflamasi, namanya steroid atau dexamethasone, nah dengar ya, atau methylprednisolone. Nah, steroid itu akan menurunkan sistem imun. Tapinya kalau misalnya kamu asma, obatnya obat minum kan berarti sistemik, masuk ke sirkulasi semua, otomatis akan menurunkan sistem imun. Sistem itu yang gampang. Makanya untuk mengurangi resiko efek samping obat, si asma ini dikasih obat yang buat inhalasi atau yang di dihirup, biar dia cuma di saluran nafas aja. Jadi bentuk dan tujuannya itu yang oh, oh, inflamasi itu respon radang untuk mekanisme tubuh, mekanisme memperbaiki tubuh. Tapi sudah farmakologi. Nah, ini nice to know ya. Nice to know aja apa yang terkandung dalam obat. Ada zat aktif. Zat aktif itu adalah senyawa utamanya. Ya kalau paracetamol itu ya itu tadi ya paracetamolnya. Terus ada tambahan binder ke pengikatnya. Terus nanti ada filter, disinfektan, macam-macam. Aku sendiri yang nggak apa. Yang apa orang pada ada sweetener pasti.
Thank you. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Belum ya? Lanjut, bentuk-bentuk sediaan itu apa aja? Nah, itu tadi tujuannya. Sekarang bentuknya apa aja? Ada bentuk setengah Pak, cair sama gas. Gas ini yang biasanya nanti diinfus. Oke, satu-satu ya. Sekarang bentuk padat. Bentuk padat ini ada kapsul, tablet, pil, tablet hisap sama si tabletnya. Tersebut itu. Serbuk sama. Serbuk sebenarnya adalah sediaan padat, tapi dijadiin kayak tepung. Dijadiin dihalusin. Jadi seharusnya kapsul itu dia nanti ada pembungkusnya. Ya, kalian aja. Ini emang mataku apa kayak nggak fokus gak sih? Ya, Ya, apa apa emang yang mana bentuk orang oh ini ya udah. udah Terus kenapa nggak ngomong dari tadi? orangnya. Oh, Ah, oh ya. tablet setia. Nih, ini yang kapsul. Oh ya, jadi yang kayak plastik itu. Nah, ini lebih ya. Oh, ada gambarnya. Ya, Dimas tak cariin. Nah, ini ini adalah yang tablet. Yang ini nih, lihat. Ini yang tablet. Yang tablet yang ini. Ini yang apa? Tablet. KA, tablet ini. Ini tablet. Ini kapsul. Ini pil. Pil itu lebih kecil lagi. Nah, ini punya tujuan sendiri-sendiri. Yang paling cepat larut yang kapsul. Karena isinya enggak. Jadi, oh iya, sorry. Yang paling cepat larut itu yang serbuk itu cepat larut. Dia di mulut aja sudah sudah larut. Nah, ada beberapa obat yang memang dia itu nggak bisa dijadiin pil. Sehingga serbuknya itu tadi ditampung di kayak plastik kapsul. Yang ini kaplet. Jadi ini nanti kalau kaplet ini dia karena lebih tebal sama bindernya ini tadi. Nah, binder. Jadi dia yang nanti akan mengikat itu kan, mengikat si senyawa-senyawa tadi. Binder. Bindernya itu kuat Pak. Makanya dia nggak akan terpecah, nggak akan termetabolisme sampai di pusat. Jadi dia lebih lama. Dia lebih lama di sirkulasi, sama lebih lama di pencernaan. Kalau tablet ini adalah sediaan yang tujuan utamanya habis di lambung. Kalau kapsul kebanyakan sebelum sebelum lambung dia sudah hilang, dia sudah larut. Putri ya benar. Yang tablet itu dia tujuannya larut di lambung. Tapi nanti koreksi kalau salah ya. Soalnya aku farmakologi itu 18 tahun ya.
Oke, aman. Kalau pil itu kenapa ya? Jadi, harusnya sih logikanya ya. Pil itu nanti bakalan tergantung dari isinya si pil itu apa protein atau dari lipid kah yang bikin dia zat pengikatnya di pil. Aku lupa. Nah, kalau tablet isap memang dia di- dibuat biar bekerja dari lidah, dari parfum oris. Nah, kalau setengah padat itu ada salep, krim, gel, pasta, sabun. Paham ya semuanya ya? Kalau cair ada larutan atau solusi ya. Solusio, suspensi itu adalah cair yang lebih pekat. Ya, benar, suspensi. Jadi osmolaritasnya itu terus ada sediaan cair yang topikal, bukan untuk diminum. Contohnya untuk ditetesin aja, airdrop, dan injeksi. Injeksi ini berarti langsung masuk ke eh, racun. Kalau untuk yang sediaan gas, ada aerosol sama spray. Ya, orang-orang asma, nggak ada yang kena asma ya. Sehat-sehat sih, nggak suka. Enggak saya. Nggak sehat ini baru bisa buat. Nah, batuk kayak gini nih, biasanya tak kasih obat cuma ambrosol sama sekali. Ambrosol itu untuk melisis sputumnya, protein yang ada di dahaknya. Sama sedilisin untuk mengurangi produksi. Tapi kenapa suara saya jadi Karena suaramu itu ketahan. Jadi epiglottis itu kan jadi kayak gini kan. Nah ini ada dah. Jadinya ketahan. Gak gerak. Hanya oke, terus bentukan khusus. Bentukan khusus ini ada yang ya kalau implan ini dia dimasukkan di jaringan lemak. Jaringan lemak, entah di tangan atau paha. Kalau suppositoria, dia dimasukkan dari anus. Biasanya bentuknya kayak peluru. Nah, sekarang kapsul. Ada kapsul keras, ada kapsul yang, oh iya cantan, bukan plastik, dari gelatin. Jadi sediaan ini sebenarnya sediaannya adalah serbuk. Jadi bentuknya serbuk. Tapi diisikan ke dalam. Tujuannya itu tadi. Jadi biar dia nggak, kalau misalnya cuma serbuk aja, dia kan kita minum langsung 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 larut kan di mulut. Nah, obat buyar itu sebenarnya nggak boleh dicampur sama air. Nah, itu orang tua itu karena memang dia dibuat jadi buyar, itu jadi serbuk maksudnya. Itu memang yang biar kerja diserapnya di atau seenggaknya mulut sama tenggorokan. Jadi caranya serbuk dimasukkan. Jadi kalau anak-anak kayak ini kan bisa bisa daripada nggak minum obat, dilanjutin sampai segini-segini kan ada yang umur-umur 20, 30 masih kalau minum obat diterus dulu. Tuh, keliru.
Sama kayak Sanma, apa ya, Sanma, Roma, atau Antasida, yang gastritis, orang-orang gastritis itu ada yang dikunyah, yang disuruh dikunyah, tahu obatnya itu benar-benar cara minumnya itu dikunyah, tapi diminum ya. Ya. Nah ini yang kaplet, ya, yang kaplet ya, yang lonjong dan betul, dia kaplet bersalur gula dan ini sebenarnya bisa dibaca aja sih. Ini kan cuma anu aja. Dia seperti kapsul tapi keras ya, terus berisi obat dan bahan tambahan. Biasanya tablet ini adalah obat-obat obat-obat yang kombinasi. Jadi kayak paracetamol campur sol, campur apa itu. Kalau sediaan obat aslinya, obat jadinya, paratusin pernah, demakolin wis, ultraflu wis. Nah, ultraflu itu campuran dari pseudoephedrine, paracetamol, sama CTN. Tiga obat. Ada tiga senyawa di sini. Biasanya, biasanya semuanya dicampur jadi satu, terus jadinya segini. Bekomz tahu, vitamin Bekomz, Bekomz. Iya, tak kasih tahu caranya biar cepat hafal obat-obatan. Kalian sering-sering eh, apa namanya, baca-baca ini obatnya, obat apapun. Jadi misalnya ada orang tua atau satu kosan, satu kontrakan, satu rumah, itu ada yang sakit, kamu baca. Oh ini obatnya ini, isinya ini. Buat apa, terus tanyain ke pasiennya, ke yang minum obat. Kamu sakitnya apa? Untuk pilek panas. Baru ada namanya, aduh apa ya, Katsung apa ya? Literaturnya buat farmako itu apa? Gak dikasih tahu. Hah? Oh iya, kalian belum kuliah ya? Pantas kok nggak tahu apa? Mendahului profesor tips SPP. Oke. Ini yang tablet. Nih, dengan penggempaan atau kompres. Jadi menggunakan kompres, mulai material lembab, jadi dia menarik. Bisa dibaca sendiri lah ya. Mata padat, yang di bawah, oke, stabil gampang. Nah, ini ada beberapa macam tablet juga menurut cara pemberiannya. Ada yang dimasukkan di vagina, itu nanti biasanya buat apa namanya, membantu kontraksi. Yang sekarang sama para manusia-manusia disalahgunakan untuk yang MPAF ini. Dan mereka tahu dari mana, soalnya si bidan aja memang itu butuh untuk biar kontraksinya, kontraksi rahimnya. Tapi bidan aja kalau sampai masukkan ke intravagina seperti itu diobservasi kontraksinya kuat banget, bisa sampai ke kurva apa ya, sobek, kurva rahimnya ya. Jadi kalau sudah sekali rahimnya sobek, ya nggak bisa hamil, nggak bisa lahir. Ya enggak juga sih. Nah itu kalau misalnya ada penyulit melahirkan, di orang-orang dewasa-dewasa yang masih anak, yang MPA itu misalnya di hati di meninggal atau histerektomi, rahimnya di dan
Jangan ya. Terus ada yang suppositoria. Suppositoria itu yang dimasukkan apa tadi? Anus. Biasanya buat orang-orang yang ambeien. Nah, yang tablet isap, lozen, ya biasa ya. Ini tujuan pengobatan lokal. Jadi cuma di sekitar sini aja. Nah, sariawan itu juga ada yang tetes, ada yang di lokal aja. Terus ada yang bukal atau sublingual. Sublingual itu jadi dia ditaruh di bawah lidah. Ya, halo, halo, halo. Iya. Oh, Kapan penyajiannya? iya. Kapan penyajiannya? Siang. Sorry, sorry, Kak. Iya, iya. Saya Oh, iya. kapan penyajiannya? Selesai, setelah selesai. Nah, sublingual itu ditaruh di bawah lidah. Di bawah lidah ini kan ada pembuluh darah. Jadi dia langsung cepat banget sistemnya. Biasanya obat-obat yang ditaruh di bawah lidah kayak gini, itu obat-obat yang memang dibutuhkan kerja cukup cepat. Contohnya obat serangan dan namanya isosorbid dinitrat. Itu obat untuk serangan jantung. Ditaruhnya di bawah lidah. Nah, itu sebenarnya obat itu ada dua macam bentuk bentukan. Yang macam dua tipe, obat generik sama obat paten. Kalau obat generik itu dia memang isinya saya namanya. Contoh ya paracetamol yang biasa. Memang isinya paracetamol. Nah, ada obat paten. Obat paten itu isinya sama paracetamol juga. Tapi dia punya tambahan-tambahan ini. Bindernya bagus, anti aderannya bagus, glidernya bagus misalnya. Sehingga kinerjanya juga akan lebih bagus lagi. Kalau mau dianalogikan, HP aja wis. HP yang namanya HP ya, kalau mereknya Cross misalnya, ya tetap HP kan. Sama namanya iPhone, HP juga kan. Kira-kira bagus mana? Nah, itu adalah obat paten. Yang Cross itu obat generik. Dia sama-sama HP. Jadi fungsinya tetap sama. Tapi lebih bagus apa? iPhone. Karena apa? Ya karena lebih banyak, lebih secure misalnya. Lebih gengsinya tinggi. Tuh. Kalau itu Panadol, Panadol itu artinya isinya asam lepen. Kalau paracetamol itu yang paracetamol, paracetamol itu isinya kandungannya ya paracetamol. Kalau mereknya, merek dagangnya atau obat patennya ada Axion, ada Sanmol, Santramol, cuma beda merek. Oke, terus habis itu yang terakhir yang full. Kalau yang padat ini full. Jadi dia campuran obat. Biasanya itu memang nggak cuma satu sediaan, nggak cuma satu kandungan. Paracetamol campur apa campur. Dosis hanya terbatas pada obat yang tidak paten. Apa maksudnya? Enggak, lanjut aja. Contoh adalah kalatin, enfatik terbuka.
Nah, pulvis ini bisa ditambah. Kaladin itu obat, tahu ya? Bedak-bedak kaladin itu obat itu. Itu untuk mengurangi gatal. Dan jadi ada antibiotik, jadi ditabur di luka. Nah, ada lagi yang pulveres. Jadi pulvis sama pulveres. Beda ya. Yang pulveres itu yang diminum. Serbuk yang di. Nah, yang pulvis ini serbuk-serbuk yang ditabur. Yang pulveres itu yang ini. Dua-duanya bentukannya serbuk. Oke. Ini ada keuntungan, ada kerugian. Nah, ini sekarang kita masuk ke solusi. Solusio ini sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia. Cara mengenal kerusakan. Nah, ya, solusio ini akan sangat mudah rusak kalau sudah dibuka, sudah nggak vakum botolnya. Biasanya eh, setelah setelah dibuka itu satu itu sudah rusak. Tanda-tanda rusak terjadi kekeruhan atau kuman, terus terbentuk endapan zat padat, entah itu di atas atau di bawah. Ada yang apa sih namanya ngambang, ada yang terus ada perubahan bau sama viskus. Ini pengenaan. Ini kalau sudah ada kerusakan dan biasanya kerusakannya 1 bulan itu sudah. Apalagi kalau disimpannya nggak di suhu ruang, entah itu suhu dingin atau malah suhu panas. Itu ada kopi dokter itu kalau di pasti boleh. boleh. Semua yang paling bagus itu malah di suhu. Hanya beberapa obat aja yang boleh dimasukkan kulkas. Selain itu nggak boleh. Obat-obat sirup itu rata-rata nggak boleh. Karena dia nanti akan ada viskositas. Kan kalau semakin dingin, semakin kental kan? Karena ada perubahan viskositas. Kayak kimia itu. Viskositas. Ini yang suspensi. Bedanya, eh, kalau misalnya yang solusium, dia dia hanya seperti dalam, ya, Kalau yang dikit itu harus pakai sari di kimia, pakai dari. untuk Iya, sama benar. Nah, kalau untuk obat-obatan yang di farmakologi, yang bisa membedakan, kalau misalnya ada obat disuruh sebelum dipakai dikocok, itu yang suspensi. Jadi ada zat terdispersi. Jadi dia itu sebenarnya obat padat yang bentuknya halus, tapi dijadiin kocok dulu, itu yang suspensi. Ini yang salep. Salep ini eh, banyak macamnya dan jangan keliru apa ya penempatan salepnya karena sama-sama gentamicin, sama-sama betamethasone. Tapi itu ada yang buat kulit.
Jadi harus benar-benar dibaca. Kan orang Indonesia, oke, lanjut ya, aman ya. Kalau nanti kalian praktikumnya cuma bikin resep, bikin sediaan kan? Nggak ada bikin sediaan, bikin salad, terus bikin ah, gel, bikin gel. Susah satu. Start. Padahal aku kan bukan blok 4, bareng sama parasit sama mik. Jadi dulu itu aku semester 1 cuma biologi medis atau biomol atau IKD. Kalau kalian kan IKD, FPS 1 kurang, FPS 1 harusnya kurang. Jadi intinya memang benar-benar biologi medis ya, biologi molekuler, sama agama dan lain-lain, sama PKN. Itu semester 1. Semester 2 anatomi, studi. Semester 3 fisiologi, biokimia, mantap pokoknya semester 3. Otak langsung. Biologi, biokim apa sih? Patologi anatomi apa ya? Pas. Setelah semester 4 cacing-cacingan mikro parasit itu terus mikrobiologi sama farmaka. Itu kalian. Oh tapi nggak semua kan. Tapi kalian nanti di blok depan semester depannya nanti diulang lagi. Ada ini enggak? Nah ini suspensi ya. Jadi suspensi itu sebenarnya sediaan sabuk yang dijadiin. Nah ini untuk sediaan topikal atau ointment, macam-macam ointment. Ada salep, salep kulit. Salep sendiri itu apa namanya bentukannya juga ada yang krim, gel. Bedanya nanti kalau misalnya yang salep, dia itu lama keringnya. Terus kalau yang krim itu lebih cepat kering. Yang gel lebih cepat karena yang krim ini kalau nggak salah, krim apa yang salep ya? Antara dua ini aku lupa ya. Itu bahan dasarnya itu lemak, jadi dia susah kering. Nah kalau yang gel bahan dasarnya itu, jadi dia lebih cepat. Makanya biasanya yang gel atau yang krim itu dipakai buat area lipatan-lipatan atau yang area. Nah, kalau yang salep dikasih di area lembab, ya akan semakin menyenyek. Itu yang mikir siapa? Jadi kalau misalnya Iya, harus dipikirin nanti jadi apa? Jadi gel, jadi krim. Atau mau jadi yang tetes kayak gitu. Kan ada kan? Yang tetes terus habis itu kata. Nah, kalau serum sih emang karena dia nggak ada. Ya, ini suppositoria ya, kita bilang kayak dulu bentukannya. Karena dia memang diperuntukkan, dimasukkan dari anus. Kenapa dia dimasukkan dari anus? Karena target organnya ada di bawah. Dan kalau misalnya dia masukkan ke
dari minumnya, dari minum, itu dia akan melewati lambung, usus, usus halus dan lain-lainnya. Itu nanti jadi ada efek samping, contohnya mengiritasi lambung. Hanya dia dari bawah. Nah, ini yang wajib di kulkas. Karena dengan suhu tubuh dia leleh. Makanya dimasukkan rektal. Karena di anus itu nanti suhunya lebih tinggi dari suhu permukaan. Langsung leleh, langsung dia. Oke, ini faktor-faktornya. Faktor yang mempengaruhi pemilihan ketersediaan lainnya yaitu faktor obat-obatannya. Apakah obat-obatan itu nanti dirusak sama asam lambung atau malah dibutuhkan dicerna sama asam lambung yang tak ceritain dari tadi ya. Terus ada faktor penderitanya. Kalau faktor penderita tergantung anak-anak, kamu nggak mungkin kan kalau anak-anak kayak gini kan. Jadi faktor pasiennya sama penyakitnya. Nah, kalau penyakit dia itu memang kondisinya itu gawat atau emergensi, ya jangan dikasih obat minum. Karena obat minum itu tadi yang di sini, yang ini. Nah, ini kan ada jeda waktu untuk protesnya. Nah, kalau misalnya langsung kamu kasih ke pembuluh darah, dia otomatis langsung masuk sih. Nggak ada proses absorpsi. Dia langsung, kan ini drug concentration plasma. Berarti dia ada di darah. Kalau misalnya kamu masukin ke pembuluh darah langsung, obat suntikan, otomatis dia langsung ke sini. Nggak ada proses ini. Setelah obat. Itulah kenapa kalau obat suntikan efeknya lebih langsung. Langsung. Makanya jangan sedikit-sedikit yang sama. Memang langsung enak. Tapi ya kalau memang nggak terlalu dibutuhkan, langsung ginjal. Ya kan? Kalau dari darah kan langsung. Tuh. Jadi kalau misalnya emergensi, ya jangan obat. Atau kalau misalnya dia nggak emergensi, ya jangan obat suntik. Jadi dari faktor. Oke, itu adalah yang sediaan. Ada yang mau ditanya? Oke, tak kira sih cukup sih sementara di sini dulu. Nanti untuk cara pemberian obat eh, banyak ya. Jadi ya ada yang enteral, parenteral, terus topikal inhalasi. Sebenarnya sih tinggal dibaca-baca aja. Tadi sudah tak singgung sedikit-sedikit. Nah ini sama, sama kayak ini sublingual. Nih. Jadi di situ ada banyak banget pembuluh darah sehingga biar langsung didistribusikan ke situs. Tahu juga tahu. Kalau itu di bukan itu intinya pipi dalam, pipi bagian dalam itu namanya FG Troches tahu? Nah, yes, harusnya sih cara minumnya kayak FG. Enak soalnya kan ya. Ya nggak apa-apa. Tikunya kan pasti ada sisa-sisa yang kecil-kecil. Nah, dia nanti onsetnya itu lebih cepat karena langsung absorb gitu. Mereka sudah ini tinggal tinggal baca. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyain masalah pengantar farmaka.
Cukup ya, aman ya. Nah, nanti farmakologi ini kalian sering-sering baca obat, lihat obatnya kandungan aja, dosisnya. Kan setiap obat itu nanti ada dosisnya. Kalau bisa kalian catat paracetamol dosisnya. Masih sama aja nggak dapat. Ada deh. Tinggal. Ini obat. Kamu batuk pilek kan semuanya? Nih, hasil obat. Ya, isinya apa aja? Hmm, Coba dilihat. Jadi itu obatnya apa, kandungannya apa, dosisnya apa, nama. Ya, Tapi ini utama ya. iya. Jadi, isinya kandungan. Jangan diminum sebelum di jalan. Nah, bikin. Nah, lo harus tahu juga mana yang efeknya bikin itu. Kayak itu kali. Nanti tapi nggak semester pertama. Ada paracetamol. Jadi pusing-pusing, demam.